Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dinda Gemes. Hari ini kita akan mereview, siang ini kita akan menganalisa Vario 110 LED. Di mana Vario 110 LED ini kondisinya berebut-berebut mati dengan diiringi kedipan seperti ini. Nah, ini kedipan seperti ini atau sensor seperti ini kita hitung jumlahnya 52. Nah, bagi teman-teman atau sesama mekanik yang sekiranya mengalami hal yang sama, silahkan berpartisipasi atau silahkan bisa diskusi di sini atau kritik dan saran silahkan, kita akan selalu menerima. Bahwa kalau kelasnya Honda Vario 110 LED, Honda Scoopy ESP ini kalau timbul kedipan di bagian sepedo atau sensor warna kuning sinyal injeksi ini menandakan di bagian sensor CKP yang bermasalah karena dengan diiringi berebet-berebet habis itu mati, susah di starter. Tinggal kita hitung kedipannya berapa. Yang kita alami ini ternyata kedipannya 52. Nah, 52 ini menyatakan sensor CKP-nya bermasalah. Nah, di mana sensor CKP itu, di mana letaknya, bagaimana bentuknya, nanti kita akan cek, nanti kita akan analisa benar-benar yang menjadi penyebab kedipnya sensor atau lampu sensor CKP di bagian sepedo. Nah, ini bentuknya, ini barang yang nanti kita akan pasang, yang nanti kita akan ganti. Ini penampakan sensor CKP Vario LED 110 atau Scoopy ESP. Ini sudah kita dapatkan barangnya di seperti ini. Ini barangnya orisinil ya, asli Honda. Jadi inilah biang keroknya yang menyebabkan sensor CKP-nya menjadi kedip 52 ya. Nanti di sini di dalam magnet nanti kita akan buka. Silahkan bagi teman-teman atau semuanya yang menyaksikan video ini amati, silahkan cermati dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa dimengerti, dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, yang khususnya sesama bengkel bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu, kita berbagi pengalaman yang pada intinya kita itu tujuannya share atau berbagi trik-trik sederhana, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke. Untuk teman-teman yang sudah senior, yang sudah mahir-mahir dalam bengkel, silahkan kritik dan saran untuk kita akan selalu menerima. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan, dalam menyajikan sebuah video dalam dunia perbengkelan bersama channelnya Dinda Gemes. Silahkan kritik dan saran, silahkan beri masukan untuk kita, mudah-mudahan kita lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ke video. Kita buka dulu magnetnya, di mana posisi sensor CKP itu di dalam magnet. Nanti seperti apa posisinya nanti kita akan buka dulu. Ini sedikit trik ya bagi teman-teman sudah kita mengalami sesuai data atau sesuai yang pernah kita alami. Selama kedipan 52 di bagian sepedo dan diiringi berebet-berebet mati, habis itu nggak bisa di starter dan starternya susah hidup, dalam arti seperti itu silahkan cek sensor CKP-nya ya. Ini adalah Vario 110 LED. Nah, ini penampakannya sepul. Nanti di belakang sepul ini ada sensor ya. Posisinya lepas di belakang sepul ini.
Biasanya yang sering kita alami, kalau nggak ada diiringi kedip di bagian sepedo dan motor tiba-tiba kadang-kadang mati atau susah starter, padahal kondisi akinya bagus, kondisi kabel-kabel atau standar switch sampingnya normal, ini biasanya yang sudah kita alami itu karena debu yang melekat di bagian spool, bisa debu yang menempel di permukaan magnet bagian dalam, bisa itu yang mengakibatkan nggak normalnya atau susah starter kondisi mesin saat mati. Biasanya faktor debu bisa cukup disemproti, dibersihkan, bisa kembali normal. Cuman yang ini yang kita alami seperti ini karena ada kedipan dulu. Jadi kita langsung curiga ke bagian sensornya karena ada kedipan. Biasanya kalau kedipan ini menandakan suatu rangkaian atau injeksinya bermasalah. Entah itu yang bermasalah di bagian sensor ataupun soket-soket ataupun ECU-nya itu biasanya bermasalah diiringi dengan kedipan. Nah, ini seperti ini. Posisi sensornya seperti ini. Ini masih orisinilnya dari bawaan motor ya. Baru nanti kita akan ganti. Kita nanti akan kupas tuntas tentang sensor seperti ini. Nah, ini sedikit-sedikit trik atau pembahasan tentang sensor seperti ini sebenarnya sudah sering ya ada di video-video. Cuman untuk kali ini memang harus benar-benar secara detail ya. Karena kelasnya Vario ini sama Beat ESP, maaf ya, Scoopy ESP, praktis sekali, cukup starternya di bagian spool, nggak usah pakai dinamo ya. Nah, ini seperti ini sensornya. Sensor bawaan dari motornya sudah kita lepas. Kita akan analisa dulu kondisinya bagaimana. Biasanya yang di sini itu yang rawannya karena banyaknya debu yang nempel di bagian spool ataupun magnet di posisi bagian dalam yang mengakibatkan starter nggak normal, kondisi suaranya juga biasanya mati-mati. Nah, ini sebenarnya sepele debu-debu ini, cuman harus ekstra atau rajin mengecek atau membersihkan agar kondisinya selalu normal. Karena kondisi motor tadi Vario ini datang ke kita, ini kondisinya sudah mogok dan hidup pun juga tersendat-sendat. Habis itu kondisinya sambil diikuti kedip-kedip ya di bagian sepedo. Setelah kita cek, setelah kita analisa, ternyata kedipannya itu jumlahnya 52. Nah, yang sudah kita curigai kalau kedipnya 52 ini di bagian sensor CKP ya. Sekali lagi, kedip 52 di bagian sepedo ini berarti sensor CKP-nya sudah mulai bermasalah ataupun minta ganti. Mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaat ini ya. Kita sedikit memberi atau berbagi ilmu yang pada intinya ini bagian sensornya bermasalah. Oke, untuk teman-teman jangan lupa like, comment, share untuk berbagi pengalaman.
dan selalu tekan subscribe dan loncengnya. Mudah-mudahan ini selalu bermanfaat, selalu bisa mengikuti kita dalam update-update status baru dalam dunia perbengkelan, yang kita tujuannya hanya berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Sekiranya ada yang nggak cocok, silahkan dilewati. Kalau sekiranya ini bermanfaat, silahkan disimak dari awal sampai akhir, dicermati, difahami maksud dan tujuannya kita membuat suatu penayangan ini maksudnya bagaimana. Karena ini semua nggak lepas dari pengalaman kita ya, yang sudah kita alami di dunia kerjaan atau dunia bengkel. Nah, kita ini seperti ini ya. Kita rakit kondisinya, sensor CKP-nya seperti ini. Kita masang pelan-pelan karena jangan sampai patah kakinya. 4 kaki ini kalau sedikit aja ada cacat, berarti nanti akan bermasalah juga. Ini ada alurnya ya, tinggal memasukkan alurnya ini. Cuman kita harus ekstra hati-hati, nggak boleh gegabah. Kalau sampai gegabah, khawatirnya nanti kaki sensor itu akan patah. Ya seperti ini. Ini yang rumit ini bagian kakinya ini harus benar-benar pas ya, karena nanti akan menghambat starternya kalau ini nggak pas atau kurang normal. Nah seperti ini harus rata ya kok sama sepulnya. Kalau sudah rata seperti ini berarti ini sudah normal, karena mengikuti ada alurnya. Kita tinggal merakit ya. Perlahan-lahan, jangan sampai gegabah ya masang seperti ini, karena kakinya sudah rawan banget. Kaki-kaki sensor ini rawan banget, jangan sampai patah. Setelah kita cek, setelah kita pasang, kita tinggal merakit kembali seperti tadi. Habis itu kita nanti akan membuktikan bagaimana kondisi barang ini.
Oke, stroke pelan-pelan ya, ekstra sabar. Seperti ini kita rakit kembali sensor CKP nya di belakang magnet. Sekali lagi sensor CKP nya di belakang magnet. Kita harus ekstra hati-hati banget, jangan sampai kakinya ada yang patah ataupun retak, karena nanti akan mengakibatkan berebet dan kumat lagi. Oke, nanti kita akan buktikan bagaimana hasilnya setelah kita ganti sensor CKP. Setelah kita ganti sensor yang bikin kedip-kedip tadi jumlahnya 52, nanti bagaimana hasilnya, bagaimana reaksinya setelah kita ganti sensornya. Kelasnya injeksi seperti ini harus peka ya. Jadi kalau sekiranya ada merebet atau mati-mati, selain di bagian injeksi, selain ada sinyal-sinyal itu harus kita pelajari, dalam arti harus kita segera cek, karena kalau dibiarkan nanti akan merembet, biasanya seperti ini ya. Kalaupun sekiranya nggak sempat, silahkan datang ke bengkel langganan Anda dimanapun beliau berada, silahkan konsultasikan, silahkan tanyakan sekiranya yang dihadapi di motornya di rumah, biar nggak terjadi terlalu parah karena pengenangannya yang kurang. Oke, lanjut kita ke video berikut. Ini sudah kita pasang ya magnetnya. Kita rakit kembali semuanya, kipas, magnet sama penutupnya.
Habis itu nanti kita akan coba bagaimana hasilnya, maukah dia Vario ini di starter pakai kondisi normal ataukah ada faktor lain. Nanti kita akan buktikan bagaimana keampuhannya atau manjurnya sensor CKP ini. Oke, kita akan cek dulu. Nah, kita akan coba dulu. Kita akan buktikan kontak on, kedip sekali. Nggak kayak yang tadi. Yang tadi itu kedipnya banyak banget, 52. Kalau yang ini cukup sekali. Dan itu sudah menandakan normal. Nah, ini sudah kita cek dulu. Nah, ini sudah kita coba ya. Nah, ini sudah tokcer. Nah, ini sudah selesai ya. Artinya nggak ada